Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menguraikan materi mengenai lemahnya moral generasi zaman sekarang. Terlebih dahulu saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Arin Sakti dari kelas 11 FPL 1. Di sini saya akan menguraikan materi mengenai lemahnya moral dan attitude generasi zaman sekarang. Kurangnya attitude pada generasi zaman sekarang disebabkan oleh kurangnya ajaran sopan santun dari orang tua. Terkadang karena kesibukan orang tua yang sibuk berkarir sehingga anak tersebut dapat melakukan hal sesuai dengan kemauannya tanpa ada batasan dan langgaran. Namun di samping itu, kurangnya sikap moral seorang anak juga dapat disebabkan oleh lingkungan sekitar seperti gadget dan teman bermain. Siapa yang suka main gadget tak kenal waktu? Hayo. Sebenarnya tidak apa-apa sih kalau kalian ingin menggunakan gadget, tetapi bermainlah gadget dengan bijak. Contohnya, yang mana yang baik itu patut dicontoh, boleh. Yang nggak patut dicontoh, jangan dicontoh. Jadi kitalah yang dapat mengatur waktu, kapan kita akan makan, istirahat, belajar. Jangan semua waktu yang kita ada jangan dilakukan dengan gadget dan hal yang unfaedah-faedah. Jangan setiap waktu kalian hanya disibukkan dengan hal yang tidak penting seperti bermain game online, karena kekalahan kalian malah menimbulkan emosi yang berlebihan dan dapat merugikan kalian dan orang lain. Terkadang banyak konten juga yang ada di handphone atau gadget yang tidak penting atau banyak berita hoax yang tersebar, tetapi malah kalian terpercaya karena saking bodohnya kalian. Bukan berarti seperti apa kalian itu bodoh karena telah dirasuki oleh gadget yang kalian ada itu. Untuk teman-teman sekalian, sesungguhnya generasi zaman muda ini bukan hanya generasi atau anak-anak remaja pada umumnya, tetapi kita adalah generasi penerus bangsa Indonesia atau bahasa gaulnya the next generation of Indonesia. Pada era modern ini, saat ini pengaruh digital di Indonesia membuat generasi muda menjadi tidak punya attitude atau sopan santun kepada orang yang lebih tua. Generasi milenial sekarang mempunyai kesibukan yang sangat unfaedah seperti update status di WhatsApp, IG, Facebook, Line, Twitter, dan lain-lain. Bahkan jika ada kecelakaan sekalipun, bukannya malah menolong, malah selfie. Astagfirullah, milenial. Lanjut. Dari kesibukan unfaedah, generasi milenial menjadi tidak peduli terhadap sekitar. Contohnya, seperti di lingkungan sekitar saya nih ya, mereka lebih mementingkan nomor satu kan handphone. Sehingga mereka menduakan yang lebih tua, entah itu sedang berjalan di rumah, dimanapun mereka berada pasti ada handphone. Di dunia nyata dan di dunia maya. Misalnya lagi dalam situasi yang ramai di mana mereka akan melewati suatu jalan yang dipenuhi oleh orang tua yang sedang duduk atau sedang berbicara. Tidak ada kata permisi atau kata apa yang membuat orang yang lebih muda akan tunduk sedikit kepada orang yang lebih tua atau menghargai. Tidak ada kata-kata seperti itu dalam berteman pun tidak ada. Orang yang sopan pasti akan mencoba lebih menghargai dan menghormati orang yang lebih tua dan walaupun pendapat itu berbeda dari pendapat diri kita sendiri. Hati-hatilah, sopan santun itu mudah marah. Kenapa? Sopan santun bisa hilang kapan saja dan tidak akan pernah kembali jika kita tidak memperdulikannya. Apalagi kita sering memperdulikan handphone daripada sopan santun. Sudah kita kembali ke pembahasan awal kita, dimana kita akan membahas tentang lemahnya moral ya. Kalau sudah nyaman dengan ini, memang sulit kita akan kembali ke masa lalu. Tetapi memang benar, ada pantun yang mengatakan beli rambutan busuk jangan dimakan. Kalau udah nyaman jangan ditinggalkan. Nanti kalian pulang dari apa ini? Nggak pulang. Tidak semua
atau tidak salah kalau era milenial ini semuanya serba online. Makan pun hampir online. Terkadang mau mengundang berceramah bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, bintang 10, bintang plus, 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 pun bahkan lewat online. Ya ampun. Kalau perlu mau nikah pun lewat online gak apa-apa. Anak muda zaman sekarang ini tidak bisa lepas dari dunia maya. Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya, pemuda hari ini adalah penentu masa depan. Karenanya, bila pemuda hari ini kelakuannya bejat, maka tak menutup kemungkinan bangsa ini akan hancur lebur. Nauzubillahi min zalik. Tidak hanya lelaki yang terkenal dengan attitude yang kurang, tetapi di zaman yang sekarang anak perempuan juga mempunyai attitude yang kurang. Itu semua hanya dikarenakan handphone atau gadget yang penggunaan yang berlebihan. Anak perempuan hari ini adalah ibu di generasi di masa depan. Jika para perempuan di era sekarang lebih mengutamakan handphone, lalu anak-anak yang akan datang akan dikasih makan apa? Apakah akan dikasih makan pulsa? Oh, tentu tidak. Tidak mungkin lah ya. Maka dari itu, kita harapkan bagi perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha meminimalisir penggunaan handphone yang banyak hantu. Tapi sebenarnya kekurangannya attitude disebabkan hanya karena bukan hanya disebabkan karena handphone saja, tetapi juga karena bisa dimanja oleh orang tuanya. Seseorang yang terbiasa dimanjakan akan merasa jika semua hal yang diinginkan merupakan hal yang wajib dipenuhi. Kebiasaan inilah yang membuat seseorang menjadi bertindak lebih seenaknya, lebih berkuasa, dan sebagainya. Maka biasanya hal seperti itu juga dapat terjadi di anak yang keluarganya kurang harmonis. Bisa saja seseorang itu sering melihat atau menyaksikan keluarga bertengkar, berdebat, bahkan sampai melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Lingkungan keluarga seperti inilah yang memaksakan seseorang untuk mencari pelampiasan di luar. Terus lagi kurangnya kasih sayang dari orang tua, yang bersibuk dengan karir sehingga tidak sempat memperhatikan anaknya. Sehingga anaknya mencari kenyamanan di luar dan melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan. Satu lagi, komunikasi yang buruk dengan orang tua juga dapat menyebabkan anak-anak kurang attitude. Lakukan komunikasi yang baik dengan anak, dengan orang tua, sehingga terciptalah hal yang baik dan buah yang manis. Namun tak jauh dari hal tersebut, kurangnya attitude juga dapat disebabkan oleh teman mainnya, atau lebih disebut dengan teman sejalan. Pengaruh teman itu sangat candu, seperti tanpa kalian sadari. Jika kalian berteman dengan orang yang kurang attitude-nya, pasti kalian akan mengikuti hal tersebut. Dan kalian juga mungkin akan tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Tapi beda ya, ini bukan tentang cinta, ini tentang sopan santun. Jika saja teman kalian sehari-hari tidak punya sopan santun, maka kalian juga akan terbiasa seperti teman kalian. Karena semua itu tergantung dari kebiasaan yang kita lakukan dengan lingkungan sekitar kalian. Tanpa kalian sadari bahwa kurangnya sopan santun atau attitude yang berdampak loh, dan berdampak pun bukan kepada diri kita sendiri, melainkan kepada orang lain dan sekitar kita yang ada seperti keluarga, teman, dan lain-lainnya. Padahal hilangnya sopan santun itu tergantung di diri kita sendiri. Untuk dampak dari lain kurangnya attitude bisa saja kita sulit seganin orang lain karena kita tidak bisa menyegani orang tersebut. Jadi kalau bisa sih kita tanam saja yang baik-baiknya agar kita juga tumbuh dan mendapatkan hal yang baik-baiknya juga. Satu lagi, jika kita melakukan hal yang baik maka itu semua akan bertimbal balik, dan kita melakukan hal yang buruk maka itu semua juga akan mendapatkan hal yang buruk. Jadi berusahalah menghargai orang lain jika Anda ingin dihargai. Sepertinya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya berharap ilmu yang dapat saya berikan ini dapat masuk ke kuping kanan, tidak keluar ke kuping kiri. Itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Yang baik ambil contohnya, yang buruk tinggalkan saja.
Cukup sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon ampun. Apabila ada kekurangan, itu hanya semata dari saya. Dan apabila ada kelebihan, semata-mata dari Allah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila lah.